Bapak Yai Muhammad Lutfi dengan Bapak Yai Ivan Rifai. Untuk beliau alhamdulillah ini insya Allah kalau tidak ada sibuk dinas luar kota, insya Allah tiap malam Ahad selalu ikut hadir di majelis Bismillah, di majelis atau Rasul. Dan alhamdulillah ketika beberapa hari yang lalu memang cerita, alhamdulillah beliau kemudian menyampaikan dengan Pak, saya ingin masuk nengok kawan-kawan saya yang di dalam. Jadi mohon maaf, kita sama-sama dalam penjara. Gak usah kecil lagi, cuma bedanya sampai di dalam, saya di luar. Yo mau gak mau. Yo kata baginda Rasul, al-dunya sijnul mu'minin wa jannatul kafir. Dunia ini penjaranya orang. Duh, sampean beriman apa enggak bro? Nanti sama-sama kita orang-orang penjara. Itu penjaranya siapa? Penjara kata baginda Rasul, kita ini berada di lapas buatnya. Cuma bedanya sampai di dalam, saya di luar. Nah, cuma itu saja, mohon maaf, tapi hakikatnya sama. Kita berada, maksudnya apa? Memang penjara itu adalah yang tempat, mohon maaf, di dalam itu adalah tempat untuk menerpa kita supaya kita besok tidak berada lagi dalam penjara, tapi berada dalam surganya Allah yang penuh dengan itu harapan kita. Sesuai tadi yang disampaikan oleh sambutan beliau, alhamdulillah Bapak Kapolres, Bapak Rinto itu juga menyampaikan, beliau Bapak Kapolri juga menyampaikan, Bapak Sudarman ini alhamdulillah beliau juga menyampaikan tadi ada visi-visi. Insya Allah mudah-mudahan dulu itu ada kawan yang pernah juga di sini, pernah juga ketika keluar menyampaikan, saya alhamdulillah ngaji kita ini selesai. Di mana? Dalam itu bisa di dalam mana? Aku anak doke aku doke mana? Sebelah samping Toyota. Jadi saya tidak percaya waktu itu, tapi ketika saya masuk ke sini, alhamdulillah saya percaya ternyata kajian-kajian itu kita dibawa. Ketika balik dari sini sama, yang dibawa itu apa? Sajadah, kopiah, kain sarung, juga yang bawa balik. Sama dengan santri. Santri juga kayak itu. Nah, tapi kadang-kadang kalau santri itu kadang-kadang ada yang balik dapat bonus apa? Dapat pula istri kadang-kadang. Ini kita alhamdulillah pada kesempatan ini, siang hari ini kita sama-sama kedatangan beliau, alhamdulillah beliau berkenan untuk hadir sama-sama dengan kita warga binaan yang ada di dalam ini. Jadi kita sama-sama memang mudah-mudahan inilah wujud tempat yang memang Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menerpa kita. Mudah-mudahan kita bisa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi ke depannya. Biar sekarang ini kita berada sama-sama di dalam penjara, kata baginda Rasul, dalam penjara dunia tidak masalah, tapi mudah-mudahan besok di akhirat sama-sama kita kumpul dengan beliau Bapak Rito, kumpul dengan Bapak Kapolres, Bapak Karma. Itu nampak kumpul semuanya besok, mudah-mudahan dalam surganya Allah baru dengan kajian Nabi. Bareng dengan kajian Nabi, walau kita gak sejajar duduk, alhamdulillah lumayan. Baginda Rasul, kalau kita mau samping dengan Rasulullah, kita harus ngacak dulu bro. Kita ini siapa kan kayak itu? Ya setidaknya masih satu ruangan. Masih satu ruangan, walau kita pun berada di ujung sana, tapi baginda Rasul paling depan, lumayan lah bro. Yang penting jangan sampai kita kok berada, mohon maaf, itu di tepi kita mohon maaf. Oh, ini apa namanya? Jari digigit model kok, lagi jongkok pula, mercipak deh malaikat, maling. Ya kalau di belakangnya surga, ya kalau belakangnya neraka. Dan ini yang khawatir. Tapi kita mudah-mudahan berharap kumpulnya kita pada kesempatan ini hari, mudah-mudahan ini sebagai wasilah itu kita dijadikan oleh Allah, ini menjadi sarana buat kita semuanya. Mudah-mudahan ini bisa jadi saksi di hadapan Allah. Masjid atau ini bisa saksi, jadi saksi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bagi kita diterpa menjadi orang-orang yang lebih baik lagi. Amin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, nyambung kajian minggu belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Qul al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ummi wa bi ummina wa bi ummikum fid darin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal hadithu thani ajazani bihi al-allamah Sayyid Ahmad al-Mursafi al-Misri ba'da an ajazani bihi as-Sayyid Abdullah bin Ahmad Farhan Syafi'i al-Masyayikhi musalsalan ila Ummiyah ila Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu wa bin As an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu bisa berbuat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda,
Ar-Rahimuna yarhamhumur Rahman tabaraka wa ta'ala. Irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Allah Subhanahu wa ta'ala kata baginda Rasul, baginda Nabi bersabda, Ar-Rahimuna, orang yang saling berkasih sayang, yarhamuhumur Rahman, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kasih sayang kepada mereka. Tabaraka wa ta'ala, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Berkasih sayanglah kalian di muka bumi, maka Allah Subhanahu wa ta'ala yarhamkum man fis sama, maka orang-orang yang ada di atas langit yang jumlahnya lebih banyak. Makhluk-makhluk Allah di sini yang dapat man, di sini yang dimaksud yang ada di atas langit adalah para malaikat. Ketika kita menyebarkan kasih sayang, saling nyambung silaturahmi antar sesama, maka insya Allah makhluk-makhluk Allah yang ada di langit, para malaikat itu akan mendoakan kita semuanya. Yarhamkum man fis sama. Dalam hal ini ketika kita memberikan sifat kasih sayang kita bukan hanya sekedar sesama manusia, bukan hanya sekedar sesama makhluk Allah. Enggak ada almarhum Mbak Yai Maimun Zubair itu pernah menyampaikan, jika Anda nengok ada anak ayam terpisah dengan induk ayamnya, ambillah anak ayam itu, dokellah ke induk ayamnya, jangan induknya dibawa balik, sudah itu mari loh. Dan jangan khawatir. Jadi apa? Ketika kau ada anak ayam terpisah dari induknya, ambil. Kita udah tahu mungkin itu amalan kecil, tapi itu menjadi menuju pintu surganya Allah. Nengok kita mau bermaaf, kok umpama kok ada semut mungkin yang ada dalam gelas kita, ambil selamatkan. Mungkin dengan kita menyelamatkan semut itu sebagai jalan kita menuju surganya Allah. Jadi ketika dalam hal ini kata baginda Rasul, irhamu man fil ardi, bukan hanya sekedar makhluk-makhluk Allah sesama manusia, tapi dengan seluruh makhluk-makhluknya Allah selain dari manusia pun kita harus berusaha. Untuk apa? Memberikan kasih sayang dengan mereka. Mohon maaf, dengan pepohonan kita harus punya kasih sayang. Makanya mohon maaf ketika keluar dilarang untuk nebang hutan sembarangan dari pemerintah, itu sudah dikaji. Kita zaman haji, ketika aku nebang batang yang hidup, kita kena denda. Jadi para haji kan sudah banyak yang pergi haji. Nebang batang hidup tidak boleh ketika kita melakukan ibadah haji. Batang hidup ditebang, ini tidak boleh. Nah, makanya ada pemerintah ada kenapa larang untuk buka hutan. Ini karena memang sudah sesuai. Apalagi di kita orang-orang Melayu ada tersendiri, syarat tersendiri. Ini yang sudah berlaku. Nah, kita berusaha dalam kita memberikan kasih sayangnya itu berusaha bukan hanya sekedar dengan makhluk Allah, tapi bukan hanya sekedar dengan manusia, termasuk dengan hewan yang lainnya. Dan dalam hal ini dalam tafsirnya, wal makna ar-rahimuna liman fil ardi min adamiyyin wa hayawan. Yang dimaksud dengan kita berkasih sayang di sini adalah liman fil ardi, termasuk pada orang-orang yang ada di bumi, min adamiyyin, dari keturunannya Nabi Adam manusia, wa hayawanin, dan haywan. Kita berusaha juga berkasih sayang dengan hewan. Lam yukmar biqatlih bil ihsan, kita juga tidak diperkenankan membunuh hewan tanpa dengan cara yang baik. Oh maaf, kita nak bantai ayam baik kalau pakan itu tidak tajam, subuh inek ngasah dulu, asal tajam. Dan ini syariat Islam. Maksudnya apa? Itu jangan sampai kok itu bantai ayam, mohon maaf para nyolak lidun, Gowang itu ya lakuyak, makanya ada pesantren namanya di Jawa itu pesantren Pacul Gowang. Ini beliau sudah silaturahmi ke sana. Ini Pacul Gowang itu sudah kupah. Itu yang untuk bantai. Kasihan berarti kita nyiksa dengan hewan tersebut. Nah, kita tidak boleh. Dalam hal ini kita tidak diperbolehkan membunuh hewan itu. Lam yukmar biqatlih bil ihsan, kita tidak diperintahkan untuk membunuh hewan pun dengan cara, kecuali dengan cara-cara yang telah diatur oleh syariat. Diatur oleh syariat sedemikian rupa. Berusaha yang bantai muslim senjatanya tajam,
supaya tidak perlu nih mohon maaf kok. Kadang boleh bapak waduhnya tajam tapi pakai kuku apa kocek apa boleh. Gitu kan, dulu ayam kocek itu tidak boleh, gitu kan. Tapi kalau bapak kok hewan buruan boleh. Kalau bapak kok pakai anjing yang sudah dilatih, bisa melacak, bisa merekam bapak kok hijau dan lain sebagainya, itu boleh. Jadinya itu halal dimakan. Jika kemudian sudah dilumpuhkan baru kita potong, boleh. Kalau itu dia betul dulu itu anjing. Jadi nanti kalau dalam bab-bab yang lainnya itu ada. Kita tidak berkenakan untuk membunuh hewan selain daripada manusia illa bil ihsani ilaihim. Gitu. Wa yuhsinur rahmanu ilaihim, dan berusaha kita untuk berkasih sayang dengan mereka, dengan makhluk Allah. Ini mohon maaf kadang-kadang kita hanya sekedar melihara jabi, kerbau, kadang babia. Ada enggak kita dusun model itu? Nah, ini kerbau dilepas. Kalau zamannya Bapak Presiden Soekarno tidak masalah bro. Dan sekarang udah banyak orang yang bertani dan lain sebagainya. Itu kan adatnya itu memang. Yang punya hewan malam wajib ngurung, yang punya tanaman siang wajib jaga. Kan model itu gitu. Tapi berusaha kita harus berbalik. Yang ingin peliharaan hewan pun harus wajib berusaha. Kenapa kotul bahaim wajibatun, memberikan nafkah untuk ternak kerbau hukumnya wajib bro. Apalagi bini. Itu pengantin baru. Ada pengantin baru tadi kan. Saya baru tahu ini kalau dari Pak Kapolres dan sampaikan saya kira masih tajam. Jadi mohon maaf, kasih makan untuk hewan yang kita punya di rumah itu hukumnya wajib. Kita melihara kerbau babian lepas setahun baru lah nambah kerbau sayur. Apa lepas ligo, pas setelah setahun udah beranak jadi 5. Padahal kita ngerumput idak, nyari idak, ngurung idak dan lain sebagainya. Tapi kita sudah mendolimi hewan tersebut. Mohon maaf. Dan yang baik macam mana di kandang kita nyambi. Ya kalau bini ya jangan kasih rumput. Bulannya nyabi untuk aku, untuk orang rumah doang. Untuk orang rumah. Nyabi untuk hewannya. Itu untuk apa? Ternaknya karena apa? Memberi nafkah untuk hewan hukumnya wajib. Dan kalau kita kok hanya sekedar punya hewan dilepas, berarti kita sudah menerlantarkan kewajiban yang harusnya kita ngasih makan dengan hewan, kita sudah tambah berbuat salah lagi. Ini mau pernah aku nih. Yo, saya orang tepat juga menyampaikan hari ini harusnya bukan nenek mama, harusnya sampaikan dengan nenek mama. Kamu, jadi ngapa? Ya supaya benar-benar kamu yang punya hewan kandang, kan kayak itu. Kamu jangan hanya bini lah bagi makan. Aku wajib juga kasih nafkah. Ini berusaha. Ini dalam bahasa jadi kita kasih nafkah untuk hewan itu wajib. Kita berusaha berbuat baik dengan mereka. Irhamu itu mantas tati'una antar amuku min asna bin tuduh makhluk kopi. Berusaha kita disuruh irhamu mantas tati'una, berkasih sayanglah dengan orang-orang yang kau memang mampu. Loh, kalau mampu berbagi dengan materi, enggak mampu berbagi dengan materi, cukuplah kita mungkin dengan tegur sapa yang elu, tegur sapa yang baik. Yo nyapo, terlebih kalau nak nyalon baru nyapo kali itu kita jadi Yoda, udah kayak itu dah. Insya Allah enggak salah. Udah kayak itu dulu sebelum mencalonan itu kan nyapo pintu, mobil buka semuanya, sampai bagasinya buka. Masih bungkusnya berbakat. Tapi giliran menjadi itu tak kenal. Nah balik ke dusun dia kadang-kadang tutup pintu tengah malam supaya tidak ketahuan tetangga. Ini mohon maaf tidak, itu orang-orang di luar sana. Ini mohon maaf ini berusaha. Itu kira kamu atas takdir berkasih sayanglah dengan memang orang-orang yang kita mampu. Sanggup, kalau mampu pakai materi kok kita bisa, silakan pakai materi. Tidak bisa pakai materi, terus tidaknya mungkin dengan kalau orang Jawa sebut itu dengan ulah kita, dengan lidah kita, dengan lisan kita, mungkin dengan kalau beliau menyebut pasurian itu, dengan muka kita mungkin tersenyum dan lain sebagainya. Karena insya Allah senyum saja itu bisa merupakan sedekah. Itu hebatnya kita, syukurnya kita jadi umat baginda Rasul. Sekedar senyum baik.
tidak punya sen tapi senyum dengan bini, lah belum masuk nafkah. Gitu. Insya Allah itu dibatas sama bini, tapi apa pakai centong nasi. Jadi pas senyumnya bagus kan kayaknya itu bro. Pas senyum ini akan ngomong model macam-macam kok. Hari penghujan muncul kok nggak dapat motor, tapi senyum depan bini. Bini balas dan senyum pula balasnya. Pakai apa? Centong nasi. Loh, kok pakai centong nasi? Saya lagi senyum ini ibadah loh. Ngapa pengajian itu katanya senyum ibadah? Abang kok mikir cukup banget. Ngapa priuk di belakang orang sekali? Wah, pernah makan senyum nggak bisa bang. Ya Allah ini saudara-saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita berusaha. Irhamu mantastati'una antarhamu min asrafil makhluqati ta'ala walau ghairu aqil. Kita berusaha memberikan kasih sayang dengan makhluk-makhluk Allah walaupun makhluk yang tidak berakal. Karena hakikatnya semuanya kita apa yang disebut dengan makhluk Allah itu adalah hewan. Kita manusia pun ini juga hewan. Al-insan hayawanun natiq. Itu. Manusia ini juga hewan, cuma hewan itu hewanun natiq, hewan yang bisa berbicara, bisa berpikir. Ini kita ini hewan termasuk. Di al-insan hayawanun natiq, manusia ini adalah hewan. Jadi kalau umpama kok ada yang ngomong hewan dengan kita, jangan anak maka. Ini kok baru disebut anjay, loh maknanya hitam. Anjay itu bahasa budak-budak zaman dulu kan. Itu baru disebut anjay. Ya hakikatnya kita itu memang hewan, tapi hewannya itu ada tulis di sini al-insan hayawanun natiq, yang bisa berbicara, bisa berpikir, karena kita memang dikasih akal dan pikiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan ayatnya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kita ini menjadi manusia yang paling mulia diciptakan oleh Allah karena kita dikasih nafsu, dikasih akal, dikasih. Kalau kerbo itu hanya sekedar nyari pelangkah itu tidak salah. Tapi kalau ada orang hanya sekedar mikir nyari makan, kok nggak sanggup, untuk bermaaf pun nggak obatnya sama dengan mencari terus dari pagi sampai malam. Istirahat kalau udah mikir anak ini tidak makan, mikir itu bagus. Tapi kalau dia mikir terus hanya sekedar untuk mikir pelantang, mohon maaf, ya berarti sama dengan hewan yang hanya sekedar mikir, hanya sekedar makan tidur. Nah kita diberi akal oleh Allah, dan seyogianya akal yang Allah berikan dengan kita, Allah berikan akal dengan kita, mudah-mudahan dapat kita gunakan. Maka ada satu penyampaian takir qoblaan taksir, berpikirlah sebelum kita berbuah. Jadi kita berusaha tadi sesuai dengan harapan Bapak Kapolres, kita semuanya insya Allah, seluruhnya insya Allah akan ada niat yang ingin lain datang ke Kapolres atau Kapolsek, kesikot lain tidak mau. Tapi kalau kesikot lain tidak apa-apa, tapi mudah-mudahan takkan yang pegang mikrofon itu bagi insya Allah dan untuk kemungkinan. Mohon maaf, apakah orang-orang yang bisa mohon maaf jadi khususnya itu Bapak kok jadi pengasuh pesantren ini kok harus orang yang adil juga. Yang penting akhlaknya. Maka tadi disampaikan kok alhamdulillah sudah ada yang 3 juz, hafal 3 juz 30, alhamdulillah hafal. Sampai juz 3, juz 1, juz 2, juz 3, alhamdulillah sudah ada yang hafal. Saya jadi teringat di Singkut ada ya dari Sarolamun sini. Singkut apa mana Pak? Sarolamun nyoba. Jadi di Singkut 4 itu mau maaf saya cerita. Nih ada seorang kiai yang mohon maaf beliau itu belajar ngaji. Beliau sudah punya anak 2. Belajar ngajinya apa? Babel. Sama kayak kita yang ada di tapi karena uletnya dan beliau bisa nyetak anak bisa khatam Al-Quran dalam waktu 5 bulan setengah, hafal 30 juz di luar kepala. Cewek, ada yang mau? Biar saya sambungkan. Ini Masya Allah, yang hebatnya bukan anaknya ini yang ngajar, yang bukan hebatnya menurut saya bukan anaknya ini yang hebat, santrinya itu yang hebat bukan, tapi apa? Kiainya padahal tidak tamatan pesantren.
ngaji bela tubuh, beliau punya anak tubuh, baru ngaji dengan siapa? Dengan almarhum Ki Ajibul Anjamil Kulit Nabi Bukujan. Ngaji dengan siapa? Dengan Cak Mustafa. Itu ngaji ketika bujangan itu datang ngaji. Punya anak beliau baru belajar A, alif DT A, alif bawah I, alif depan U, A, I, U. Belajar tuh. Ini mulai beliau bukan penghafal Quran. Tapi ketika dititipi anak dari santri Robotul Mujahidin di Bobujan, dititipkan, disampaikan ketika anak ini tamat aliyah ngomong dan beliau, nah sampai mau kemana? Saya mau di sini Pak, saya mau ngapal Quran. Kalau kau mau tadarus Quran, mau teruskan Quran, jangan di sini. Katanya Quran, jangan di Bobujan. Mana? Biar saya antarkan di tempatnya bagus di Singkut 4 itu, di Singkut 4. Dititipkan di sana, dihadapi sama beliau, laten dihadapi. Ketika anak ini sudah dapat hafalannya, disetorkan dengan kiainya yang hafal Quran. Kenapa? Memang beliau bukan penghafal Quran, hanya sekedar 5. Kita mau anaknya, ketika mau setoran antarkan dengan kiainya, 5,5 bulan anak ini hafal Quran. Dapat beasiswa ini. Dapat beasiswa itu di Jakarta. Ketika dapat beasiswa ini yang saya salut pula dengan orang tuanya. Kalau kita dapat beasiswa malah dicari. Kenapa anak saya sudah dapat beasiswa? Halo, ini mohon maaf. Kita udah beasiswa dicari. Padahal tidak tentu dan jamin anak yang dapat beasiswa itu kok pinter. Enggak. Malah kita udah jadi orang tua. Nah naik anak, awak dah bayar. Nah padi anak, awak dah bayar, dah keluar sen. Ini salahnya kita. Dan ini ketika anak ini mau dapat kuliah itu di PTI di Jakarta sana. Dan ini ketika mau kuliah di sana, orang tuanya yang tidak mau menerima dengan beasiswa. Nah ini anak sampean sampai kuliah selesai dapat beasiswa. Beliau menjawab, mohon maaf Pak Yai, saya tidak akan ngambil beasiswa. Udah mau. Mohon maaf Pak Yai, saya sampean tahu kerjanya ngapak bengkel dengan punya kebun karet dan 2 hektar kurang lebih di belakang. Beliau tidak sekedar bengkel, tapi beliau punya pemikiran, punya prinsip. Pak Yai, saya mencari untuk semampu saya. Bismillah, mohon maaf, beasiswa tidak akan saya ambil. Tapi namun anak saya tetap tidak kuliah di sana. Saya semampu saya akan membiayai anak saya. Masya Allah. Ini jarang kita ketemu dengan orang tua yang model kayak itu. Malah kadang-kadang ada dapat BSM bantuan siswa miskin. Kawan dapat, yuk saya padahal miskin juga tapi tidak dapat. Ada tidak yang model kayak itu? Kami dapat BLT, awak tidak dapat, kita dapat nasib. Ya Allah, tetangga dapat terus saja tidak pernah dapat. Ini mau benar. Kita berusaha. Ada ini contoh. Jadi apa? Kita berusaha, kita dan untuk kemungkinan kita kawan-kawan yang ada di dalam, saudara-saudara saya yang ada di dalam, dan untuk kemungkinan ketika Allah kasih hidayah keluar, Masya Allah, Rabbi Karimlah, Bismillah, apa? Negakkan tempat ngaji. Tempat ngaji sudah, Bismillah. Sungai Arang, alhamdulillah, ada 5 pendukung tempat pengajian. Kampung Kerikil 2. Kampung Tengah 1, Nusa Indah alhamdulillah 1, Bumbu Jaya 1, Insya Allah Danau Sakti sebentar lagi Yusuf. Ya alhamdulillah. Dan dia ngaji saya kok kanti tua-tua. Ikon di Sungai alhamdulillah mulai. Kami berusaha model kayak itu. Itu ngajinya apa? Sama, mohon maaf. Tanyalah dengan kantina dari dusun Sungai Kambuan. Dan kira-kira kemudian macam mana dulu. Alhamdulillah beliau lakukan. Ini beliau alhamdulillah. Bapak Yai Pak juga sudah masuk ke sana, beliau ini juga sudah hadir ke sana. Mohon maaf, ya Allah, tapi mereka alhamdulillah dengan harganya itu kalau mau ngajar ikro, kalau mau ngajar aja sekedar guru hijaiyah, tapi itu yang paling besar perannya dibandingkan dengan dia ngajarkan kita. Karena ini adalah pangkal awal kita minta orang-orang bisa menjadi baca kitab dan lain sebagainya itu karena memang dari huruf-huruf penciptaan. Hadirin sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa du'a'ukum lahum birrahmah wal maghfirah yarhamukum malaikat wa min rahmatihi 'amah li ahli sama alladziina hum aktsar min ahli al-ardh. Kita disuruh berbuat baik dengan makhluk-makhluk Allah, baik itu manusia ataupun selain dari manusia, bisyafaqah 'alaihim.
dengan berbuat baik dengan mereka. Caranya buat doa diundang bimakiro, mendoakan mereka semoga dapat ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada orang sakit kita doakan, jangan ada orang sakit bacakan Yasin, kalau nak mati copek lah, jangan. Gue mohon maaf sering saya sampaikan, tidak sedikit kadang-kadang orang yang berpakaian agama tadi jadi pembunuh dengan ayat-ayat Al-Quran. Tidak sedikit. Ibu si A, oh laceng-laceng atau ceng-ceng sesawa. Lunjuk nanggal, oh panggil guru tuh, panggil tuan guru tuh. Dan tuan guru datang dengan bawa Al-Quran, bacakan apa? Yasin. Niatannya apa? Kalau nak copet-copet lah, kalau nak jangan, kalau nak sembuh-sembuh lah, kalau nak mati-mati lah. Ibu nengok keluarga, pola ikhlas gaduh. Mohon maaf, beliau baca Yasin. Jika kok memang apa dengan sebab bacaan Yasinnya, berarti dia sudah membunuh tidak dengan senjata tajam, tapi dengan ayat-ayat Al-Quran. Mereka tidak di dalam sini bos, tapi dia pasti luar. Ada banyak. Hati-hati. Mohon maaf, kita di dalam mungkin mohon maaf ya, mungkin mohon maaf mungkin itu dengan senjata, tapi mereka pakai ayat-ayat Al-Quran kadang digunakan untuk membunuh orang. Bismillah ya Allah, kalau nak cepat baca Yasin, terus saya bawa si A, lagi 2 hari kok sekarang, tapi belum juga dipanggil oleh Allah. Diniati kita yang baca Yasin, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, diniati ya Allah, kalau nak cepat-cepatlah. Ibu nengok keluarganya. Dengan adanya niatan kayak itu, kemudian sebab Yasin meninggal, tapi sama kita sudah bunuh orang pakai ayat Al-Quran. Kita tolong adik-adik kita kok, sedulur-dulur yang ada di dalam, ketika kok ada orang sakit, mohon maaf, baca Yasin boleh, Waqiah boleh, Tabarok boleh, 30 juz dibacakan untuk orang yang sakit boleh, tapi diniati apa? Kita mohon ampuni kesalahan-kesalahannya jika ada ya Allah. Sudah itu saja. Perkara ngomong dicabut nyawanya atau tidak, jangan sebab bacakan ya. Oh, setan lebih pintar bro. Pas begitu merasa alhamdulillah, kan dia mati kenapa? Saya baca Yasin di sini baru sekali baca, belum setengah. Baru baca salamun kau min Rabbir Rahim, wabtazil jama'al muslimun. Alhamdulillah dikabul oleh Allah. Yo alhamdulillahnya bagus, dikabul oleh Allah, bagus itu. Tapi ini niatannya. Ya Allah, pernikahan ini tidak sedikit kadang-kadang. Mohon maaf. Makanya saya pernah menyampaikan hadiah kayak itu ya Allah pernikahan. Ini makanya kita harus berhati-hati. Niat apa kalau ada orang sakit sudah mintakan bisa pakai alaihi berdoa bil maghfirah, cukup mendoakan mereka supaya diampuni. Jika ada khilaf salahnya, cukup mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu nak copet-copet lah, nak segero-segero lah, jangan. Jangan sampai kita punya niatan kayak gitu. Bismillah, baca Fatihah boleh, bacakan Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, mudah-mudahan si A itu ampuni kesalahan-kesalahannya ya Allah. Sudah kasih air, macam mana kok air ini diminum? Sudah, tidak usah ada niatan. Mudah-mudahan dengan Fatihah ini mengatakan mudahnya nyawa engkau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu sama, dimohon maaf. Jadi kita berusaha. Kalau umpama ada yang biasa spesialis itu untuk baca Yasin ketika ada orang tidak meninggal, tolong mulai gini hentikan, jangan diniati. Baca Yasinnya teruskan, baca Qurannya ya teruskan, tapi niatannya mohonkan ampun untuk orang yang lagi sakaratul maut, lagi sakit, cukup itu sudah. Tidak ada niatan-niatan yang lain. Khawatir yang apa? Yang sakit sehat, yang baca Yasin mati. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin itu kepala mati, bagus lagi baca Quran. Oh, jangan hanya sekedar kita mau baca Qurannya. Ketika kau dia niatannya itu tadi salah, walaupun kau lagi baca Quran, tapi niatannya salah, ya berarti wafatnya nggak hidup, nggak baik juga. Lagi baca Quran di depan orang yang lagi sakaratul maut, ternyata di zaman dahulu tercatat dia duluan itu pas meninggal, yang baca Yasin malah yang diyasini sehat, yang baca Yasin malah
meninggal. Tapi jika dia niat baca Yasinnya, mohon maaf niatannya kalau mau cepat-cepat ya Allah, kalau dan jika niatannya model kayak itu, walau dia nanti baca Yasin berarti tidak elok meninggalnya dalam. Makanya sudah kita hati dengan hal-hal yang baik, berusaha wa du'akum lahum bil rahmah wal maghfirah. Kita mohon itu dengan orang-orang yang kita doakan, mudah-mudahan Allah berikan kasih sayangnya, Allah ampuni segala kesalahan-kesalahannya. Itu saja. Yarhamukum al malaikah wa man rahmat wa min rahmatihi aman li ahli samai alladziina hum aqtaru min ahli al. Ketika kita sudah berbuat baik dengan sesama manusia ataupun dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya, maka yarhamkum al-malaikah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan utusan kepada para malaikatnya yang ada di atas langit. Mereka pun juga akan memberikan kasih sayangnya kepada hamba-hambanya, yaitu mereka orang yang berkasih sayang sesama manusia ataupun makhluk-makhluk Allah yang ada di muka bumi ini. Sedangkan jumlah para malaikat alladzina hum aktsaru min ahli al-ardh, mereka para malaikat yang ada di atas langit itu jumlahnya lebih banyak daripada penduduk bumi hanya sekitar, mohon maaf, Indonesia sudah 200 sekian juta. Dan penduduk langit itu lebih banyak. Terus penduduk langit harus sampaikan kalau dalam kitab Al-Qur'an Akbar, satu malaikat itu punya anggota 70.000 malaikat. Satu malaikat punya anggota 70.000 malaikat. Dari satu malaikat ini punya anggota lagi bawaan itu 70.000 malaikat. Dari satunya punya anggota 70.000 malaikat ini, yang satunya punya anggota lagi 70.000 malaikat. Makanya daerah kalau ada orang meninggal sekali meninggal kok sampai 99. Sama malaikat Israel ini udah capek. Itu mikirnya kayak itu, mohon maaf. Kalau disampaikan dalam kitab itu, ketika kita berada di hadapan malaikat Israel, mohon maaf, kita kok ibarat mangkok, kita menghadapi mangkok, di atas mangkok itu ada pemakan. Kalau ada nasi ini di atas mangkok, kira-kira digenggam sekali genggam kayak ini, kenyang gak lo enggak kira-kira? Kenyang gak lo enggak kira-kira nasi itu? Sama malaikat Israel ketika menghadapi orang yang hendak dicabut nyawanya, itu laksana aja ngadepi piring. Dengan ngadepi piring, tak tinggal ambil kayak ini, bro, sekali meninggal, sampai sekian banyak. Daerah, kalau pula pikir, ya kasihan malaikat Israel ini. Kalau cabut di sini lalu pula ke Jawa, dari Jawa lalu pula ke Kalimantan. Itu tadi, banyak anak buahnya. Banyak anak buahnya dan mohon maaf, kalau dalam keterangan itu mohon maaf, kepalanya malaikat Israel sekiranya seluruh air yang ada di daratan di dunia ini, seluruh laut ditumpahkan isinya dimasukkan ke kepala malaikat Israel, tidak akan muat seluruh air yang ada di dunia. Itu jangan macam-macam. Hati-hati bro, itu baru malaikat Israel, belum malaikat magnet yang katanya tidak pernah tersenyum. Katanya kan kayak itu. Kita juga belum pernah ketemu kan. Kata guru-guru kita kan malaikat tidak pernah tersenyum kecuali dengan kanjeng Nabi. Ketika Nabi Isra Mi'raj nak nyambang, nak nengok neraka baru itu sekali senyum. Ya berapa? Sudah 1400 tahun yang lampau kurang lebih. Itu malaikat dan sampai sekarang belum pernah tersenyum lagi. Sekali tersenyum, ya Allah berikan. Soalnya kalau senyum gayanya sampai serangnya, alhamdulillah dapat senyum. Jadi walau di neraka tapi dapat senyum dari malaikat-malaikat ini, ya seneng sampean. Ya Allah, ya daripada dalam surga tapi malaikat-malaikat yang ngintip kayak ini. Salah sebenarnya kawanku, jatah saya. Ya Allah perhatikan. Ini kita berusaha dengan kita menebar kasih sayang dengan sesama makhluk-makhluk Allah. Insya Allah ya ampun mati sama para malaikat yang ada di neraka berusaha. Insya Allah akan apa? Memohonkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya kita selalu dikasih rahmat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini kita berusaha. Waruya al-Ghazali bin Naum faqila lahu. Jadi kita berusaha ketika kita wala yajuzu li syasin ayyadahu li jami'il muslimin yadhkuru jami'an bihim aw yadahu li faqirin binahi atiqillahi.
walaysa lahu ji'atun yatasa'alu minha wa dzalika yaqulu hadza min rahmatil khalqi li'annahu mukhalifun li nusus asy-syar'i. Ruwiya al-Ghazali bin Naum faqila lahu ma ma'al bika. Imam Al-Ghazali sebagai rujukan untuk pengarang untuk Imam Al-Ghazali itu sebagai pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Beliau menyampaikan, beliau pernah bermimpi dalam tidurnya. Imam Ghazali ketika dalam tidurnya bermimpi, kemudian ditanya, ma fa'alallahu bika, wa Syekh Imam Al-Ghazali, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan dengan dirimu? Dijawab oleh beliau, faqula a'udhani baina yadayhi wa qula li bima qaddamtu alayya fasiltu adru a'mali. Kemudian dia ditanya lagi, dengan sebab apa engkau bisa adil di hadapan aku, kata Allah. Ini dalam mimpinya. Kemudian Imam Al-Ghazali menyampaikan, fasiltu adru a'mali, benar saya menyebutkan amal saya menyebutkan ibadah saya menyebutkan pahala sunnah saya, puasa sunnah yang disebutkan, bacaan Quran yang disebutkan, pokoknya amalnya dipamerkan oleh Imam Al-Ghazali. Ketika semua amal ibadahnya ini sudah disampaikan oleh Imam Al-Ghazali, wa inna ma qabiltu minka data yaumin nazalat barakatun ala bidayati qalamika, disampaikan oleh Allah, wahai Imam Ghazali, di dalam mimpinya, amal yang kau miliki begitu banyak tidak menjadikan aku terima amal ibadahmu. Tapi cuma hanya karena pernah suatu hari ketika engkau lagi nulis kitab, ngarang kitab, kau lagi belajar, ada nyamuk di situ yang lagi ngisap dakwah engkau. Tapi engkau berusaha lagi dapat kok ini Allah. Enggak, biasanya kalau orang dulu itu kan penanya pena yang seluruh itu. Biasa, tajam, pakai kaca kadang-kadang dari piring gitu. Jadi yang kayak orang-orang Cina itu tertempel. Pakai gawat diasah, masukkan ke tempat, anutin tadaman, tempel, tulis. Dan Imam Ghazali kayak itu, ketika tidak nulis lagi, tengok ada nyamuk yang lagi ngisap apa gawat itu. Akhirnya Imam Ghazali tunggu sampai nyamuk ikut terbang dengan sendirinya dari usir sama beliau. Ya kan, akhirnya nyamuk terbang, baru beliau menulis kitabnya. Ternyata bukan amal dan kealiman beliau yang menjadikan beliau masuk ke dalam surga, tapi karena hormat dengan makhluk Allah yang bukan manusia, tapi yang kadang mendatangkan malah nyamuk. Makanya silakan, kalau ini tidak kena malaria, kalau ada nyamuk biarkan saja, sedekah, donor darah. Mau itu dah, malah kadang kita tidak adil. Nyamuk gak ada minta secanting air itu, mau bermaaf dah dunia, sepipet mau bermaaf pipet yang kecil beda aduh tuh nyedotnya itu dikit niat tak. Tapi coba balasan dari kita. Jurus sampai dikeluarkan di situ. Kalau jurus itu silakan, acara pol bukan olahraga nasional itu keluarkan hujan. Bukan ada lagi sholat ya Allah, nengok di situ mulai itu. Tidak cukup kita hanya sekedar ataupun hanya sekedar dibungkus saja. Kok model saja itu. Kadang-kadang apalagi dengan kantin, mau di kantin di pintu tuh. Padahal sambil dendam dikit. Kalau nampak langsung tidak enak, alasannya nyamuk. Ini mau bermaaf kita ini. Jadi kita balik dengan cerita Imam Al-Ghazali. Ya Allah, bukan karena amal beliau, bukan karena adilnya beliau, bukan karena karangan termasuk dari salah satu kitab yang jadi rujukan buat kita umat Islam, bukan karena sedekahnya, bukan karena amalia ibadah beliau, bukan, tapi hanya karena hormatnya dengan nyamuk yang lagi ngisap dawatnya untuk pemakan itu yang beliau ikhlaskan dan itu yang mengantarkan beliau ke dalam surganya Allah. Maka wajar tadi disampaikan jika beliau Syekh Maimun Zubair beliau sering menyampaikan ada yang perlu ditolong. Kalau bukan manusia, walau hewan itu dunia. Insya Allah dengan hal itu bisa menjadikan diri kita dekat dengan Allah dan kita tidak untuk kemungkinan apa yang kita berbuat dengan makhluk sesama manusia ataupun dengan hewan. Mudah-mudahan bisa kayak Imam Al-Ghazali bisa mengantarkan kita di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini perusahaan ini Imam Al-Ghazali. Nah, kemudian selepas